Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara yang diberkati Tuhan, di hari ini saya akan membagikan rema kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam 1 Samuel 1 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, ada seorang laki-laki dari Ramataim Yofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yoraham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Demikian firman Tuhan. Nah, di hari ini saya ambil tema rema firman Tuhan, yaitu Dia mengerti. Saat ini kita akan belajar dari kisah seorang perempuan yang bernama Hana, yang adalah seorang istri dari Elkana, orang Efraim. Dia adalah istri kedua. Di hari ini saya mengambil tema dari rema firman Tuhan, yaitu Dia mengerti. Dan kita akan belajar bersama dari seorang perempuan yang bernama Hana. Hana ini adalah istri kedua dari Elkana. Yang pertamanya ialah Penina. Perbedaan Hana dan Penina yaitu Hana tidak dapat memiliki anak, sedangkan Penina dapat memiliki anak. Dalam budaya orang Israel, seorang wanita yang sudah berkeluarga tetapi tidak memiliki anak itu adalah suatu aib bagi dirinya. Nah, untuk itu Hana ini karena hatinya ingin memiliki seorang anak, dan juga karena dukungan intimidasi dari Penina maupun lingkungan sekitar yang membuat dia pengen memiliki anak, Hana ini pergi meninggalkan kotanya, yaitu Efraim. Dia pergi untuk ke Silo, ke rumah Tuhan, dan di sana dia berdoa kepada Tuhan. Kenapa sih Hana pergi untuk berdoa kepada Tuhan, bukan mencari yang lain? Saya mau katakan bahwa Hana tahu bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong Hana pada saat itu. Dan yang dilakukan Hana ini sudah bertahun-tahun, bukan baru 1 atau 2 hari, tetapi sudah bertahun-tahun. Hana pergi ke Silo untuk bertemu dengan Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, untuk meminta pertolongan Tuhan. Dan sampai-sampai di rumah Tuhan itu Hana pada satu ketika dia dikira bahwa dia sedang mabuk. Tapi ternyata Hana berdoa kepada Tuhan dengan menangis, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan menolong dia. Saudara, apakah Tuhan akan menjawab apa yang menjadi pergumulan Hana, apa yang menjadi deritan tangisan Hana saat itu? Saya mau katakan Tuhan menjawab apa yang menjadi keinginan Hana. Lihat bahwa ketika sudah bertahun-tahun Hana berdoa kepada Tuhan, Tuhan mengabulkan doa Hana dengan memberikan satu orang anak kepada Hana yang kita kenal, yaitu Samuel. Nah, dari kisah ini saudara, yang saya mau katakan dan saya mau aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari di akhir-akhir ini, yaitu kita harus dekat kepada Tuhan, karena Tuhan mengerti apa yang menjadi pergumulan kita, karena Tuhan mengerti apa yang menjadi kerinduan hati kita untuk mencari Dia. Tuhan mau kita datang kepadanya. Mungkin jawaban Tuhan itu tidak secepatnya atas doa-doa kita. Jawaban Tuhan itu bisa saja bertahun-tahun akan terjadi dalam kehidupan kita, sama dengan yang terjadi pada Hana. Hana menunggu jawaban Tuhan itu bertahun-tahun adanya, dan Tuhan menjawab apa yang menjadi doa Hana. Untuk itu bagi kita semua orang percaya di hari-hari ini, mari dengan hati kita yang sungguh, adapun pergumulan kita, adapun persoalan kita, mari kita datang kepada Tuhan. Pergunakan lutut kita untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, untuk meminta pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, karena hanya Tuhan yang mengerti apa yang menjadi pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Ulangan pasal 20. Nah, di dalam Ulangan 28 ayat yang ke-13, karena firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun.
Apabila engkau mendengarkan firman Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukanlah dengan setia. Tuhan janjikan bagi kita orang percaya, yaitu kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Ini janji Tuhan dalam kehidupan kita orang percaya, dan kita harus amini bahwa firman Tuhan ya dan amin. Ketika Tuhan berjanji, Tuhan akan menepatinya. Dilihat contohnya Abraham, ketika Tuhan janjikan Abraham untuk menjadi bapa segala orang percaya, untuk memiliki bangsa yang besar. Nah, dan itu Tuhan janjikan kepada Abraham dan Tuhan tepati untuk Abraham. Mungkin jawaban Tuhan dalam doa-doa kita sangat lama, sangat panjang. Saya mau bilang, mari tetap berdoa, mari tetap berseru kepada Tuhan, karena Tuhan, Dia Tuhan yang mengerti. Dia Tuhan yang mengerti apa yang menjadi keinginan saya maupun keinginan saudara di hari-hari ini. Puji Tuhan, dari rema firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita mau belajar bahwa Tuhan mengerti persoalan kita, Tuhan mengerti apa yang menjadi keinginan kita. Ini yang menjadi rema firman Tuhan kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan selamat beraktivitas sepanjang hari. Sukacita terus dalam Tuhan.